Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhari Dwi Pramudio, NIM saya 104, dan di sini saya akan membahas dua topik yang sudah saya pilih untuk UAS penugasan dari mata kuliah pengantar teknologi informasi. Topik yang pertama akan saya bahas adalah jaringan komputer, ya, dan topik yang kedua adalah Artificial Intelligence atau AI, atau dalam bahasa Indonesianya adalah kecerdasan buatan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan pertama. Topik yang pertama yaitu jaringan komputer. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang jaringan komputer ini, ada baiknya kita melihat sejarah, ya, sejarah dari jaringan komputer itu sendiri. Nah, pada awalnya, ya, sejarah jaringan komputer ini dimulai dari lahirnya suatu konsep jaringan komputer pada tahun 1940-an waktu itu di Amerika Serikat yang dibuat oleh proyek untuk pengembangan komputer di laboratorium Bell dan grup riset dari Universitas Harvard yang dipimpin oleh seorang profesor yang bernama Howard Aiken. Nah, pada awalnya penemuan jaringan komputer ini digunakan untuk memanfaatkan sebuah perangkat komputer untuk keperluan bersama. Nah, idenya adalah untuk mengerjakan beberapa tugas tanpa membuang waktu kosong yang terlalu banyak. Maka apa? Maka dibuatlah proses beruntun sehingga program itu bisa dijalankan dalam beberapa komputer. Setelah jaringan komputer ini mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, maka 10 tahun kemudian, pada tahun 1950-an, ketika komputer itu sudah mulai berkembang sampai terciptanya superkomputer yang dinamakan superkomputer, maka sebuah komputer itu harus melayani beberapa tempat yang tersedia atau kita bisa sebut terminalnya. Nah, untuk itu ditemukanlah sebuah konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS atau Time Sharing System. Maka untuk pertama kalinya dalam sejarah jaringan komputer, itu bentuk jaringan atau network komputer itu dapat diaplikasikan. Nah, pada sistem TSS ini, beberapa terminal itu terhubung secara seri ke sebuah komputer atau perangkat lainnya yang terhubung dalam suatu jaringan komputer atau dalam hostnya. Kemudian setelah selang beberapa tahun kemudian, pada tahun 1973 itu 1973 ke atas sampai sekarang itu dikenal sebagai kelahiran dari internet, lahirnya internet atau jaringan internasional, international network. Nah, terdapat dua orang ahli komputer yang mengembangkan dan juga mengusulkan itu sebuah jaringan yang bersifat sangat luas dan dapat digunakan oleh semua orang di seluruh dunia, yang bisa menjangkau seluruh dunia. Nah, dua orang ini bernama Vinton Cerf dan juga Bob Kahn, yang mana kedua orang ini adalah cikal bakal terciptanya internet atau international network ini. Nah, sampai saat ini temuan oleh dua orang ini masih menjelma sebagai jaringan terbesar yang ada di dunia, yang dapat menghubungkan setiap orang dari berbagai belahan dunia tanpa harus bertemu satu sama lain. Nah, lalu untuk pengertiannya apa? Intinya, jaringan komputer itu adalah penggabungan teknologi hardware dan software itu yang mampu menghubungkan dua atau lebih peralatan komputer. Sehingga apa? Sehingga satu komputer dengan komputer yang lain itu mampu bertukar data dan informasi. Nah, ada pengertian lain juga tentang jaringan komputer ini, yang mana disebutkan bahwa jaringan komputer itu adalah koneksi yang memungkinkan dua device atau lebih itu berhubungan secara fisik maupun secara logika, yang bisa berkomunikasi untuk bertukar data. Nah, jadi itu adalah pengertian dari jaringan komputer. Nah, selain itu, kemudian ada yang dinamakan klasifikasi jaringan komputer. Nah, di sini menurut klasifikasi jaringan komputer ini ada 6, ada 5 pengklasifikasian jaringan komputer. Yang pertama itu adalah, yang saya akan bahas adalah berdasarkan geografisnya. Berdasarkan geografisnya ini dibagi lagi menjadi
tiga. Yang pertama adalah LAN atau Local Area Network, yang kedua adalah MAN, Metropolitan Area Network, dan yang ketiga adalah WAN atau Wide Area Network. Nah, yang pertama akan saya bahas adalah LAN, Local Area Network. Jadi LAN ini atau Local Area Network mungkin sering kita dengar kalau buka setting di HP, kalau mau cari jaringan. Nah, itu sering kita lihat. Jadi LAN ini adalah jaringan komputer yang menghubungkan sebuah komputer, suatu komputer dalam area terbatas dengan jarak yang bisa dijangkaunya adalah 1 sampai 10 km dari routernya atau dari pusatnya. Nah, jaringan ini biasanya dipakai oleh sekolah, laboratorium, universitas, atau kantor yang memiliki jaringan sendiri dengan interkoneksi yang dikelola secara lokal atau secara sendiri saja. Kemudian selanjutnya adalah MAN, Metropolitan Area Network. Nah, jaringan komputer yang menghubungkan MAN ini adalah jaringan komputer yang menghubungkan para pengguna dengan sumber daya komputer pada sebuah geografis atau area yang lebih besar dari yang dapat dicakup oleh LAN. Pada intinya, MAN ini adalah sebuah upgrade ya, dari LAN itu dengan jangkauan wilayah kisaran 10 sampai 50 km dari interkoneksinya yang dikelola. Kemudian ada yang terakhir adalah WAN, yaitu Wide Area Network. Ini adalah sebuah jaringan komputer yang membentang di atas jarak geografis yang sangat luas, yang jaraknya itu bisa mencakup seluruh dunia. Media transmisi utamanya dari WAN ini adalah komunikasi lewat satelit, tetapi mengandalkan koneksi serat optik antar negara, di mana kabel serat optiknya itu bisa membentang dari benua satu ke benua lain lewat laut biasanya. Nah, itu adalah pengklasifikasian jaringan komputer berdasarkan geografisnya. Kemudian yang kedua, klasifikasi jaringan komputer berdasarkan fungsinya. Nah, berdasarkan fungsinya, klasifikasi jaringan komputer ini ada dua. Yang pertama client server, dan yang kedua adalah peer-to-peer. Yang pertama saya akan bahas adalah client server terlebih dahulu. Client server ini adalah sebuah jaringan komputer yang memang dijadikan khusus untuk menjadi server. Untuk client server ini biasanya juga bisa dijadikan sebagai layanan komputer untuk satu komputer atau juga lebih juga bisa. Contohnya apa? Contohnya itu adalah sebuah domain seperti www.detik.com. Nah, itu adalah layanan yang dilayani oleh banyak komputer web server, atau bisa juga dijadikan sebagai layanan yang diberikan oleh satu komputer. Contohnya lainnya adalah server jtk.polban.ac.id. Itu merupakan satu komputer dengan multi-service, yaitu mail server, web server, file server, database server, dan lain-lainnya. Jadi itu adalah client server. Yang kemudian adalah peer-to-peer. Yang kedua adalah peer-to-peer, yaitu ini adalah jenis jaringan komputer, ya, di mana setiap hostnya itu bisa menjadi client dan server secara bersamaan. Jadi bisa mencakup client server juga. Contohnya apa? Contohnya misalkan dalam file sharing antar komputer di jaringan Windows Network Neighborhood. Ada 5 komputer. Anggap saja kita beri nama komputer ini komputer A, komputer B, komputer C, komputer D, dan komputer E, yang memberi hak akses terhadap file yang dimilikinya. Nah, pada saat komputer A mengakses file share dari B, misalnya kita namakan filenya itu adalah data nilai.xls, dan juga memberi akses file soal was.doc kepada C. Nah, saat A mengakses file dari B ini, maka komputer A berfungsi sebagai klien, dan saat A memberi akses file kepada komputer C, maka A berfungsi juga sebagai servernya. Nah, kedua fungsi itu dilakukan oleh A secara bersamaan, maka jaringan yang seperti itu dinamakan jaringan peer-to-peer. Kemudian pengklasifikasian jaringan komputer yang ketiga adalah berdasarkan topologi jaringan. Mungkin ada yang bertanya, apa sih topologi jaringan itu? Nah, topologi jaringan itu adalah suatu struktur atau tata letak antara device
perangkat yang saling terhubung dalam jaringan komputer, atau bisa kita artikan itu sebagai sebuah cara yang dapat menghubungkan antara perangkat telekomunikasi dengan perangkat lainnya. Sehingga apa? Sehingga dapat membentuk sebuah jaringan. Nah, jaringan itu yang kemudian akan terhubung satu sama lain dan membentuk suatu komunikasi data. Nah, kalau dilihat berdasarkan topologi jaringan ini, ada berapa ini? Ada 6 jenis topologi jaringan. Yang pertama itu adalah topologi bus, yang mana topologi ini memiliki sebuah kabel tunggal atau pusat yang masing-masing workstation dan servernya itu dihubungkan. Nah, apa sih kelebihan topologi bus ini? Nah, kelebihannya itu adalah ketika kita melakukan pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru, itu tidak mengganggu workstation yang lainnya. Lalu kekurangannya apa? Kekurangan dari topologi bus ini adalah saat kabel pusat itu mengalami masalah, maka seluruh jaringan yang terhubung dalam topologi ini akan mengalami gangguan. Jadi itu adalah topologi bus. Kedua adalah topologi ring atau topologi cincin dalam bahasa Indonesia. Itu yang mana topologi ini adalah sebuah topologi ya yang terbentuk ketika semua perangkat yang terhubung itu menyerupai cincin atau polanya berupa lingkaran. Maksudnya apa? Jadi tiap workstation atau server itu akan menerima dan melewatkan informasi dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Nah, jika alamat yang dimaksud sesuai, alamat yang dikirimkan itu sesuai, maka informasi akan diterima. Nah, dan kalau tidak sesuai, maka informasi itu akan dilewatkan begitu saja. Kelebihan dari topologi ring ini itu tidak akan terjadi collision atau tabrakan data. Karena apa? Karena hanya satu saja node yang dapat mengirimkan data pada suatu topologi. Sedangkan kekurangannya yaitu adalah salah satu node terjadi masalah, maka keseluruhan jaringan mengalami gangguan. Selanjutnya adalah topologi star. Topologi star ini merupakan topologi yang masing-masing workstation itu memiliki jalur atau kabel yang terhubung langsung ke server atau hubnya. Kelebihan topologi star ini yaitu saat salah satu workstation yang mengalami gangguan, tidak semua yang berada di dalam jaringan topologi star ini mengalami gangguan juga. Nah, hal tersebut karena setiap workstation memiliki jalur tersendiri. Nah, karena memiliki jalur sendiri, maka bandwidth atau lebar jalur komunikasi dalam kabel akan semakin lebar, sehingga berdampak pada peningkatan kerja jaringan. Kekurangan dari topologi star ini yaitu membutuhkan biaya yang lebih mahal karena kebutuhan kabel yang lebih besar dibandingkan dengan topologi lainnya. Itu menyebabkan lebih banyak pengeluaran biaya. Selanjutnya adalah topologi tree. Nah, topologi tree ini merupakan gabungan antara topologi bus dan topologi star. Jadi kedua topologi itu digabung sehingga menghasilkan topologi tree. Nah, bisa dibilang topologi tree ini hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung ke busnya, dan setiap hub itu berfungsi sebagai akar dari perangkatnya ini. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan topologi tree itu sama saja dengan kelebihan dan kekurangan topologi bus dan star. Tetapi dengan adanya hybrid antara bus dan star ini mendukung permudahan perluasan jaringan dengan jauh lebih baik daripada menggunakan topologi bus atau topologi star saja. Selanjutnya adalah topologi mesh. Nah, topologi ini biasanya sering digunakan pada kondisi di mana tidak ada hubungan komunikasi yang terputus secara pasti antara node dalam jaringan komputer. Jadi antar satu perangkat itu akan terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang berada di dalam jaringan tersebut. Kelebihan topologi mesh ini yaitu komunikasi antar komputer yang lebih cepat, kemudian keamanannya lebih terjamin karena komunikasi yang terjadi langsung diterima oleh klien yang dituju tanpa ada pihak ketiga. Nah, kemudian kekurangan dari topologi mesh ini yaitu ketika dalam jaringan komputernya itu dibutuhkan biaya yang lebih karena membutuhkan lebih banyak kabel. Nah, banyaknya kabel ini yang digunakan
Maka untuk melakukan penataan dan merapikan kabel itu cukup sulit, yang tentunya juga membutuhkan tempat yang lebih ekstra untuk penyimpanan kabel itu. Kemudian topologi yang terakhir adalah topologi linear. Nah, topologi ini sebenarnya merupakan perluasan dari jenis topologi bus, di mana kabel utamanya itu di dalam jaringan harus dihubungkan dengan setiap titik yang ada di komputer dengan T-konektor. Seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya, jaringan linear ini merupakan topologi jaringan yang memiliki layout cukup umum, di mana satu kabel utama itu dalam jaringan akan menghubungkan ke setiap komputer, yang kemudian akan dihubungkan dengan konektor T, dan di ujungnya harus diakhiri dengan terminator. Konektor ini biasanya digunakan pada topologi linear yang tipenya adalah BNC atau British Naval Connector. Kelebihan topologi linear ini yaitu mudah dalam melakukan setup dan memperluas jaringan komputer. Kemudian kekurangannya adalah lalu lintas yang ada dalam kabel penghubung jaringan sangat padat dan tinggi, sehingga bisa menyebabkan lemot atau crash pada jaringannya. Sehingga ini tidak akan cocok digunakan kalau kita yang memiliki jaringan komputer dengan lalu lintas yang cukup padat. Kemudian untuk berdasarkan topologi jaringan. Nah, kemudian pengklasifikasian jaringan komputer yang keempat adalah berdasarkan distribusi sumber informasi atau datanya. Ini ada dua macam. Yang pertama adalah jaringan terpusat atau host based network. Yang kedua adalah distributed network. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu host based network. Jaringan komputer ini itu terdiri atas komputer induk atau servernya atau hostnya, dan satu atau lebih komputer terminal atau workstation-nya. Jadi dua ini yang ada dalam host based network. Nah, fungsi dari komputer induk ini atau hostnya itu melayani kebutuhan komputer terminal, di mana komputer induk ini akan menyimpan banyak data dan program aplikasi untuk melakukan pengolahan dan pemrosesan data. Nah, komputer terminal ini fungsinya biasanya sebagai perantara aja untuk mengakses komputer induk. Nah, contohnya bisa kita lihat di kasir supermarket atau pusat perbelanjaan. Ketika kita melakukan transaksi pembayaran, lalu sang kasir akan mengakses database barang yang terdapat di komputer induk. Nah, jadi hanya dengan memindai kode barang atau suatu produk, maka nama barang, harga, dan jumlah persediaannya akan ditampilkan dalam komputer itu. Jadi semua datanya akan ditampilkan dalam suatu komputer. Kemudian yang selanjutnya adalah jaringan terdistribusi atau distributed network. Nah, pada jaringan komputer ini merupakan jenis jaringan yang terdiri dari beberapa komputer induk. Jadi ada banyak komputer induk atau hostnya atau server. Nah, komputer server ini fungsinya itu sebagai pusat layanan data dan program aplikasi yang disediakan untuk dapat diakses oleh komputer terminal atau workstation-nya. Nah, jaringan komputer ini biasanya dapat dibentuk dari beberapa jaringan berbasis induk atau terpusat. Itu tadi adalah untuk klasifikasi jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber informasi data. Kemudian yang terakhir untuk klasifikasinya yaitu berdasarkan media transmisi datanya. Itu ada dua. Yang pertama adalah jaringan berkabel atau wired network, dan yang kedua adalah jaringan nirkabel atau Wi-Fi. Kita bisa sebut Wi-Fi. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu jaringan berkabel atau wired network ini. Nah, itu pada jaringan ini menghubungkan satu komputer dengan komputer lain. Itu membutuhkan penghubung berupa kabel jaringan. Nah, kabel jaringannya ini fungsinya untuk mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Jadi itu adalah jaringan berkabel atau wired network. Berbeda dengan jaringan nirkabel, langsung kita bahas saja. Untuk jaringan nirkabelnya atau Wi-Fi ini, itu merupakan jaringan dengan media berupa gelombang elektromagnetik yang dikeluarkan dari suatu router. Nah, pada jaringan ini tidak diperlukan adanya kabel untuk menghubungkan antar
komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Jadi itu adalah klasifikasi jaringan komputer berdasarkan media transmisi datanya. Selain adanya klasifikasi jaringan komputer, itu juga ada macam-macam perangkat yang ada di jaringan komputer. Perangkat jaringan ini merupakan semua komputer, peripheral, interface card, dan perangkat tambahan yang dapat terhubung dan dikoneksikan ke dalam suatu sistem jaringan. Untuk apa? Untuk melakukan komunikasi data atau informasi. Mungkin ada beberapa perangkat umum yang sering kita lihat atau kita gunakan dalam pengaplikasian sistem jaringan komputer, yaitu yang pertama adalah server. Server ini adalah suatu alat kontrol pada jaringan, yang dimana server ini memberikan layanan kepada klien. Server ini juga berfungsi sebagai media untuk menyimpan informasi dan untuk mengelola suatu jaringan di dalam komputer. Kemudian yang kedua adalah Network Interface Card, atau bisa disebut LAN Card Expansion Board, yang mana ini digunakan agar komputer itu bisa terhubung dengan jaringan. Atau LAN card ini terdiri dari berbagai jenis yang bisa dilihat dari kecepatannya. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah dengan kecepatan 10 megabit per second yang bisa disebut Ethernet. Kemudian yang kedua adalah dengan kecepatan 100 megabit per second atau Fast Ethernet. Yang ketiga 1000 megabit per second atau 1 gigabit per second dengan namanya adalah Gigabit Ethernet. Dan yang terakhir adalah 10.000 megabit per second atau 10 gigabit per second dengan nama 10 gig. Yang ketiga adalah kabel jaringan. Nah, kabel jaringan ini adalah suatu saluran atau media yang dapat menghubungkan antara perangkat satu dengan perangkat lainnya. Ada banyak sekali jenis-jenis kabel yang bisa kita gunakan pada jaringan komputer. Contohnya kabel koaksial, kabel fiber optik, dan twisted pair. Kemudian keempat ada switch. Nah, switch ini adalah perangkat jaringan komputer yang juga berfungsi untuk menghubungkan multiple komputer atau beberapa komputer. Nah, secara fisik, switch ini hampir sama dengan hub, tapi untuk logikanya sama dengan barisan bridge. Dan switch ini memiliki dua tipe, yaitu unmanaged switch dan managed switch. Kemudian yang kelima adalah bridge. Itu adalah peranti yang berfungsi untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada lapisan datanya. Nah, bridge ini juga bisa membagi satu buah jaringan yang besar ke dalam beberapa jaringan yang kecil. Kemudian yang keenam adalah router. Nah, router ini sering kita lihat, ya kan? Kalau di rumah ada wifi, pasti ada router dong. Nah, router ini adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan suatu jaringan LAN ke jaringan WAN dengan mengelola lalu lintas data di dalamnya. Nah, router ini juga dapat menentukan jalur terbaik untuk komunikasi data, dan juga router ini cukup efisien untuk menghemat tempat ketika kabel itu sudah tidak diperlukan lagi. Yang ketujuh adalah repeater. Itu adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan suatu jaringan LAN ke suatu jaringan WAN juga. Hampir sama dengan router, tapi ini adalah versi extendnya. Kemudian yang kedelapan adalah modem. Nah, modem ini adalah sebuah perangkat yang berfungsi dan digunakan sebagai penghubung dari sebuah perangkat komputer menuju ke jaringan penyedia layanan internet atau internet service provider. Nah, itu adalah macam-macam perangkat dari jaringan komputer. Nah, lalu untuk contohnya, apa sih contoh perkembangan teknologi sekarang yang berhubungan dengan jaringan komputer ini? Kita bisa lihat sekarang, di mana beberapa negara sudah mengembangkan dan sudah memakai juga jaringan 5G. Itu merupakan salah satu dari sekian banyak contoh yang bisa saya ambil, di mana
itu adalah perkembangan teknologi yang bisa termasuk ke dalam jaringan komputer. Nah, mungkin itu untuk pembahasan topik yang pertama untuk jaringan komputer. Oke, untuk topik yang kedua adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Untuk pengertian dari kecerdasan buatan itu sendiri, itu umumnya yang diketahui oleh masyarakat umum itu AI itu atau artificial intelligence itu adalah sebuah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, tapi itu dimodelkan di dalam mesin, lalu diprogram agar bisa berpikir layaknya manusia. Sedangkan menurut beberapa ahli, kecerdasan buatan ini atau artificial intelligence itu adalah suatu aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Dan kata lain, AI ini merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Di dalam artificial intelligence ini pasti orang-orang memiliki tujuan. Apa sih tujuannya dibuat artificial intelligence ini? Yang pertama itu adalah membentuk teknologi atau mesin yang lebih pintar. Ini merupakan tujuan utama ketika seorang ahli itu mengembangkan kecerdasan buatan ini, yaitu untuk membuat suatu teknologi atau mesin itu menjadi lebih pintar. Sehingga apa? Sehingga akan memudahkan pekerjaan dari manusia. Contohnya, kita bisa lihat komputer. Selain untuk mengetik, komputer itu sekarang dikembangkan menjadi lebih pintar, sehingga tidak hanya untuk mengetik, tapi bisa untuk bermain game, edit video dan foto, sampai bisa digunakan untuk banyak kegiatan yang bermanfaat lainnya. Kemudian tujuan yang kedua adalah memahami kecerdasan. Nah, tujuan ilmiahnya dibentuk teknologi ini ialah untuk membuat suatu mesin itu mampu memahami kecerdasan seperti bisa memecahkan masalah dengan lebih cepat, lebih teliti, lebih efektif, dan juga efisien. Nah, dengan adanya AI, tentu saja ini memudahkan semua orang. Kemudian yang ketiga, tujuannya itu untuk membuat suatu teknologi yang lebih berguna, yang lebih bermanfaat untuk digunakan oleh masyarakat. Nah, dari segi entrepreneur, kecerdasan buatan ini bisa membuat suatu usaha mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Karena apa? Karena teknologi dengan AI ini akan mempermudah suatu pekerjaan. Suatu pekerjaan itu akan terasa ringan dan bisa selesai dalam waktu cepat, di mana AI ini juga mampu mengumpulkan dan menganalisis suatu data sehingga kita bisa mengetahui peluang terbaru untuk bisnis yang kita jalani. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan dari artificial intelligence ini, di mana kemampuan yang pertamanya itu adalah AI ini bisa menganalisis. Kenapa AI ini bisa menganalisis dengan sendirinya? Nah, itu dikarenakan algoritma canggih yang digunakan dalam AI ini mampu menganalisis data yang dikumpulkannya. Kemampuan menganalisis data ini bisa dilihat contohnya dalam prediksi aplikasi ketika kita buka Play Store. Kemudian ada tampilan halaman yang kita suka dalam Play Store, itu nanti akan muncul beberapa game yang akan direkomendasikan oleh Play Store yang sekiranya bisa membuat kita enjoy dalam bermainnya. Kemudian kemampuan yang selanjutnya, yang kedua adalah mengolah big data. Nah, kemampuan ini sebelum kita membahasnya, kita terlebih dahulu memahami apa itu big data. Big data itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan data yang sangat besar. Data yang dimaksud itu bisa data apa saja yang membanjiri suatu bisnis. Contohnya adalah Instagram. Di Instagram ini
pemakaian AI, ini akan ada banyak data masuk, baik data pengguna, konten yang sering dilihat, akun yang diikuti, dan banyak data lainnya. Nah, dengan menggunakan AI, para pemilik bisnis besar itu akan mendapatkan kemudahan dan keuntungan dalam menentukan keputusan bisnis yang akan dilakukannya selanjutnya. Kita bisa lihat contoh penerapan artificial intelligence di Instagram, di mana konten yang kita lihat akan mempengaruhi konten yang akan muncul di halaman sarannya, di mana iklan yang muncul itu berkaitan dengan konten atau akun yang sering kita lihat. Misalnya kita melihat konten makan-makan, konten vlog, misalnya nanti di halaman sarannya kita akan melihat konten yang sama juga gitu, karena bantuan dari AI ini yang menghasilkan tampilan yang sesuai dengan minat dan kesenangan kita. Kemudian kemampuan yang selanjutnya adalah merespon dengan cepat, dimana kemampuan lain dari AI ini adalah mampu merespon dengan cepat. Contohnya, kemampuan merespon bisa kita lihat di email balasan otomatis atau chatbot yang biasanya ada di situs e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Dimana ketika kita menanyakan sesuatu pada chatbot ini, maka secara otomatis balasannya itu akan dikirimkan kepada kita melalui teknologi AI ini. Nah, dengan adanya AI yang merespon dengan cepat ini, lama-kelamaan teknologi ini bisa menggantikan pekerjaan seseorang yang bekerja di bidang customer service. Yang selanjutnya yaitu melakukan deeper personalization. Nah, kemampuan selanjutnya ini dari AI itu bisa mengenali pola yang dilakukan seseorang dalam waktu yang sangat singkat. Nah, hal ini tentu saja sangat bermanfaat di bidang bisnis. Kenapa? Karena perusahaan itu bisa mengetahui karakter suatu konsumen hanya dari aktivitas yang sering dilakukannya dan hal yang disukainya. Sehingga dengan begitu perusahaan tidak perlu melakukan survei langsung ke lapangan atau riset yang lebih mendalam untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Hanya dengan teknologi artificial intelligence ini saja, dengan melakukan deeper personalization-nya, kita bisa melihat karakter suatu konsumen dari hal yang sering dilakukan. Kemudian tentu secanggihnya teknologi yang diciptakan oleh manusia, tentu ada kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Yang pertama adalah kelebihannya, yaitu bersifat permanen, di mana AI ini adalah kecerdasan buatan yang bersifat permanen karena memang bisa digunakan berulang-ulang di mana saja dan kapan saja, anytime, anywhere. Nah, AI ini selalu dikaitkan dengan penggunaan tenaga manusia. Contohnya, dengan adanya AI, nantinya suatu perusahaan tidak akan membutuhkan banyak karyawan. Kenapa? Karena sebagian tugas dari karyawan ini sudah digantikan oleh kecerdasan buatan ini. Hal tersebut juga benar jika dikaitkan dengan keuntungan satu ini, di mana karyawan itu bisa keluar kapan saja, sedangkan AI ini tidak. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah bersifat konsisten dan teliti. Nah, selain kerja dari AI ini cepat, AI ini juga lebih konsisten dan teliti dalam melakukan pekerjaan ini, di mana kecerdasannya ini tidak berkurang dan peluang terjadinya kesalahan saat pengecekan suatu data itu sangatlah kecil. Bisa kita lihat di penghitungan komputer, itu memang sangat jarang terjadi kesalahan karena komputer ini memang sangat konsisten dan teliti, berbeda dengan manusia. Kemudian yang terakhir kelebihannya yaitu dapat disimpan. Seperti yang sudah saya jelaskan seperti yang dijelaskan, kemampuan mengolah big data oleh AI ini, sehingga menyimpan data sebesar dan sebanyak apapun tidak akan menjadi masalah bagi artificial intelligence, karena arsip data tersebut tentunya bisa disimpan dan digunakan oleh generasi selanjutnya. Kemudian dibalik kelebihan tentu ada kekurangannya. Karena sehebat apapun teknologi buatan manusia, pasti ada yang namanya kekurangan, di mana salah satu kekurangan dari AI ini tidak memiliki common sense.
Nah, maksudnya apa? Maksudnya yaitu AI ini hanya mengolah data dan memutuskan suatu data itu sesuatu informasi itu sesuai data yang dikumpulkan. Nah, beda dengan manusia yang masih mempertimbangkan naluri dalam mengambil suatu keputusan. Nah, selain itu ada informasi yang memang hanya bisa diproses dan dimengerti oleh manusia. Nah, jadi memang ada suatu informasi itu yang hanya dimengerti oleh manusia tapi masih belum bisa dipahami oleh artificial intelligence. Nah, jadi jika nantinya ada suatu robot yang dibentuk menyerupai manusia, maka robot itu masih belum bisa 100% menyamai insting dari manusia. Nah, hal tersebut bisa berkaitan dengan kerugian atau kelemahan yang kedua, yaitu kecerdasannya yang terbatas. Apa sih contoh teknologi sekarang yang sedang berkembang saat ini yang berhubungan dengan artificial intelligence? Kalau kita bisa lihat sekarang itu mungkin ada Google Assistant dari Google, lalu ada Siri dari perangkat iPhone, kemudian juga ada Alexa, itu hampir sama dengan kedua contoh sebelumnya, yaitu yang dipunyai oleh Amazon. Jadi mungkin itu adalah topik pembahasan kedua dari artificial intelligence. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari kedua topik yang sudah saya bahas. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Azhari Dwi Prabudio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.